nyebut. Nah, antum masih di rumah apa deh? Lumayan akhir tahun emang lagi banyak proyek. Nah, emang saya juga lagi padetin itu lah. Kalau yang punya rumah udah punya mau Menjelang akhir tahun apa memang ngejar target? Apa memang akhir tahun sekolah awal-awal itu lumayan tuh lambat. Itu emang udah dikerjakan? Ada mungkin sekitar 2 bulan atau Iya, yang awal-awal progres tuh ya nunggu itu lama habis lebaran itu karena nggak berani datang. ada kepastian ya. Semua setang sebar ya susah. Nah, dia seperti kunci dia harus tahu. Cuman dia nggak terlalu gitu lah, nggak terlalu dinyalakan karena memang Situasinya ya. situasi kondisi seperti bukan Kemauan kita. kemauan kita kan. Orang pemerintah juga yang ngeluarin aturan Dipatuhi. akhirnya dia ya Maklum. lumayan masih bisa memaklumi lah. Dia ada toleransi juga gitu ya. Kalau dia bikin acara lagi Oh gitu. dia mau mantu Mau dipakai. Jadi mau minimal lamarannya mau di rumah itu kan ya nggak bisa lah. Orang kaya banyak pilihan. Ya. Sudah سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim. Riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man laqiya Allah, siapa orang yang berjumpa kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an, dia tidak memusyrikkan, dia mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia kalau jannah, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu, dan siapa orang yang berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala, yusyriku bihi syai'an, dan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dakhala an-nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Kata-kata laqiya asalnya menjumpai. Tapi kalau man laqiyahu yusyrik, maka tidak laqiyahu, tapi hudi itu dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berjumpa Allah musyrik, sekutukan, kalau itu enak dong, udah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan yang paling besar ahli surga itu apa? Melihat zat. Yang dimaksud dengan bertemu ini adalah orang yang mati. Orang yang mati, yang meninggal. Jadi bertemu dalam tidak mengertian apa? Berhadap-hadapan. Kalau di berhadap-hadapan, kenikmatan yang paling nikmat dari apapun surga itu ketika dia bertemu atau melihat zat Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan yang tidak pernah ada tandingannya. Kalau misalnya katakan wa man laqiyahu yusyriku bihi, dia ketemu Allah, dia musyrik. Pertama enggak mungkin. Yang keduanya kenikmatan yang luar biasa. Walaupun dakhalan nar, masuk api neraka. Dalam pengertian itu, maka sekalipun di neraka, kalau dia memang diridhoi oleh Allah, enggak akan jadi masalah. Contohnya malaikat apa? Yang penjaga neraka. Lupa. Penjaga neraka apa? Malaikat Malik. Walaupun di neraka gitu loh, ya dia menikmati di neraka dalam pengertian menikmati karena Allah itu dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya orang tersebut di neraka dia ketemu Allah, berarti kenikmatan itu. Maka yang laqiya ini maksudnya apa? Yang mati, yang wafat, bukannya karena dia ketemu. Karena orang yang mati itu ya ke sana arahnya, tapi dalam keadaan ketemu tidak mesti harus dalam pengertian apa? Ketemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik ketemu melihat Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan. Karena kenikmatan yang paling besar itu apa? Kenikmatan bertemu atau melihat Allah Subhanahu wa taala. Surga yang isinya semua nikmat, ketika itu bertemu Allah enggak ada artinya semua. Itu benar. Jadi semua yang kata-kata laqiya dalam pengertian ini adalah apa? Laqiya ini maksudnya dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan dia bersekutu Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah. Yang kawan masuk surga. Apapun yang terjadi pada dirinya, selama dia tidak musyrik, pasti masuk surga. Gimana dia agak sholat nggak puasa? Ya ada pertanggungjawaban, tapi dia jelas apa? Kalau bahasa kita ada harapan. Gitu. Selama dia nggak musyrik. Tapi kalau dia musyrik, sekalipun dia beramal baik, sebaik-baik amal dia, tapi dia musyrik, maka dia pasti masuk. Lo amal baiknya dibalas dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana balasannya? Ya mungkin di dunia. Tapi yang musyrik tidak terampuni, maka dia akan masuk ke dalam. Itu konsekuensinya di mana? Di syirik, kata-kata syirik. Nah, yang kita harus ini kan kata-kata laqiya. Kalau laqiya dalam kata yang berjumpa, ya kenikmatan bagi orang tersebut. Oh, dia masuk neraka. Malaikat Malik juga di neraka, dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ilustrasinya sederhana, apakah semua orang-orang yang ada di di LP ya, LP itu lembaga pemasyarakatan ya, LP itu, apakah semua penjahat semua? Enggak lah, di situ ada apa? Ada sipir, ya dia menikmati itu, gaji dia kan, walaupun kamu di mana? Penjara, ya, walaupun misalnya di tempat yang itu kan namanya tempat yang apa? Tempat yang jelek lah, yang negatif. Tapi ya itu ada orang-orang yang tidak termasuk kategori negatif ya, sipirnya, atau penjaga-penjaganya, petugas-petugasnya. Atau di tempat yang bagus, yang hebat kan. Kamu kerja di mana? Di bank. Hebat. Dan cuma cleaning service doang.
Artinya nggak semua di bank itu ngurusin apa? Sin duit gitu. Ya, nggak semuanya itu. Jadi mah kampus intelektual loh. Enggak sih, nggak semuanya. Tukang kebun juga ada. Ya. Jadi artinya lakian ini apa? Dia mati. Dia mati. Nah, ketika dia mati tersebut, maka ketika dia musyrik, dia akan masuk surga. Jika dia musyrik, apapun yang terjadi, dia mau baik dalam masuk, dia akan masuk surga. Bahkan kenikmatan pada sesuatu itu adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat atau belum pernah diketahui atau belum pernah dinikmat sebelumnya, tapi itu sudah diketahui, maka itu kenikmatan yang dinikmati. Maka orang-orang kita pada Rasulullah, kenikmatan yang paling besar ketika dia bertemu dengan Rasulullah. Makanya ada apa itu? Ada apa ya kata itu? Rayukan hadis juga dimatakan. Kenapa kamu mau ke surga? Karena di surga ada Rasulullah. Untuk apa aku ada di surga kalau di sana nggak ada Rasulullah? Ada yang seperti itu, saking ininya, saking apanya, saking satu mahabbahnya mungkin. Ya, kenapa engkau ingin ke surga? Kan surga ada Rasulullah. Kalau Rasulullah ada di surga, nggak usah aku ke surga. Apakah kamu akan ke neraka? Kalau semua ada di neraka, tapi itu nggak mungkin. Nabi itu bahasanya macam itu. Saking apanya? Kenikmatan apa? Saking kenikmatan suatu ingin apa? Ingin apa? Yang dia rindukan. Maka wajar kalau saya mengatakan innaka man ahbabta. Almar'u man ahabba. Kalau riwayatnya almar'u man ahabba. Orang itu bersama orang yang dicintai. Atau almar'a innaka man ahbabta, itu ada khitab. Atau almar'u man ahabba. Orang itu man ahabba, bersama orang yang dicintai. Siapa yang dicintai maka dia akan bersama-sama. Itu ya. Jadi maka ya cinta kan buta ya, susah ya, susah diilustrasikan. Ya maka nggak usah dikomentari kalau bagaimana orang Islam marah ketika nabinya ya diperlakukan macam itu, walaupun mau dilogikakan segala macam. Cinta nggak pakai logika, nabinya aja ada Islam. Ya, itu kecintaan macam itu ya. Jadi ilustrasinya sederhana bahwa laki itu maksudnya apa? Ya dia mati. Karena orang mati itu pasti mau masuk. Hadis yang selanjutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salat. Riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna baina, sungguhnya di antara seorang wa bainasy syirki wal kufri, dan di antara musyrik dan kufur tarkus salat. Ini seorang itu maksudnya yang membedakan antara orang yang tidak syirik atau orang kufur, ya pasti orang muslim. Itu sebenarnya sholat. Tarkus sholat, tidak tarkus sholat. Jadi bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Di antara laki-laki dan di antara syirik dan kufur, yaitu meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, ini arahnya dua, syirik atau orang meninggalkan sholat itu syirik atau kufur. Jadi pembedanya itu di mana? Di sholat. Maka di dalam satu riwayat, yang pertama kali nanti dihisab, dihitung ibadah dia adalah jadi pembedaan sholat. Dia musyrik, dia kafir di sholat. Tapi tadi kalau memang kesengajaan itu dilakukan dengan cara atau pengertian pengingkaran atau mengingkari, kecuali sekarang mungkin bahasanya malas, lain lagi, yang dimaksudkan asyik, pendosa gitu. Tapi kalau dia pengingkaran, perlawanan, maka itu apa? Kategorinya kufur. Kalau dia dalam pengertian malas tidak mengistiqomah misalnya, apakah sholat itu wajib? Karena sholat tidak wajib ya, gitu kan ya? Dia udah apa? Melawan, mengingkari, itu kufuran. Tapi kalau sholat wajib,
dia nggak mengingkari kewajiban, tapi dia ya istilahnya nggak mengikutkan itu bukan suatu perintah, maka itu asyik ya, maksiat. Tapi kalau dia melawan, perlawanan menentang, maka dia termasuk kufur. Artinya perlawanan, wajib nggak wajib. Sholat itu membuat ini ya seremonial. Nah itu. Tapi kalau masih malesan, kan wajib. Iya sih, cuma capek lagi sibuk. Nah, itu tapi bukan pengingkaran. Masih disebut apa? Asyik. Lalu apa bedanya? Konsekuensinya yang tadi di atas apa? Ya dia syirik, habis dia madam. Tapi kalau dia masih beriman, maka apapun terjadi selama dia nggak syirik apa? Bisa ada kesempatan surga tadi itu saja. Nah, maka sholat itu apa? Barometer iman sholat. Kayaknya pertama bisa. Kenapa? Kalau sholat sudah sempurna dan sudah benar, maka insya Allah ibadah yang lain apa? Akan benar. Kalau sholat sudah benar, maka tidak ada ibadah yang dalam tanda kutip ada dispensasi untuk tidak dikerjakan kecuali ada yang manik. Manik itu ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Haid, nifas, penghalangnya. Itu namanya penghalang. Dia nggak boleh karena dia haid. Tapi bagi orang tidak seperti itu, sakit sekalipun wajib nggak sholat? Wajib apapun keadaannya. Jangan sakit, perang saja dalam kondisi yang sangat tidak normal, tetap aja apa? Wajib. Gak ada di rumah dia sholat. Sakit selama dia punya kemampuan dalam pengertian apakah pikirannya, apakah kesadarannya sadar dia, maka wajib bagaimanapun caranya. Sambil berbaring. Gimana? Tapi nggak ada pertanyaan. Kalau dia mana sholat sambil berbaring dalam macam apa dia wajib kodok? Enggak. Nah, itulah sholat cara dia seperti itu. Dan itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Maka nggak ada yang namanya sholat itu ada dispensasi. Kecuali tadi apa yang haid, atau nifas karena persyaratan suci. Tapi apakah orang haid dan orang nifas itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah, dia itu beribadah. Apa ibadahnya? Sedang melaksanakan perintah. Apa perintahnya? Perintahnya tidak sholat. Lalu kalau bagaimana kalau dia sholat saja? Haram, malah dosa dia. Dia kan unsurnya di mana itu? Perintah, ketaatan pada perintah, bukan pada pekerjaan, ketaatan pada perintah. Bukan pada esensi kerjaannya, bukan, ketaatan pada perintah. Apa aja? Kali maksain gitu. Sholat aja. Atau misalnya makanya orang laki jangan suka apa? Pengen. Bukan pengen apa namanya? Cemburu ya apa? Iri gitu. Apa iri? Contoh gitu kan. Misalnya Ramadan nih. Ramadan dia kan nggak wajib puasa kan? Aku mau nggak puasa gitu. Mau enggak ada gitu. Enak lu nggak puasa. Loh, emangnya mau nggak puasa gitu kan? Itu namanya apa? Dia sedang iri kepada orang nggak puasa. Enak nggak puasa. Loh, apa enak nggak puasa? Dia kan akan punya tanggung jawab berarti apa? Kan kodok kan itu lebih berat lagi sebenarnya kan? Puasa dalam keadaan kesendirian dibandingkan puasa dalam keadaan bersama kan berbeda. Dia puasa sendirian gitu kan. Orang lain nggak puasa itu kan berbeda suasananya. Kodok itu kan kenapa menghindari itu? Karena kan berat. Kalau rame-rame enak. Kalau dia sendirian, pertama momen puasa itu udah hilang. Ya kan ya? Nuansa puasa Ramadan dalam hilang kan? Hilang. Ya, jangan diapakan, jangan diirikan. Maka ketika orang itu orang nggak beribadah, orang itu orang ibadah apa ibadahnya? Sedang melaksanakan perintah apa? Perintah tidak boleh sholat itu melaksanakan perintah. Dia lakukan langgar itu dosa dia. Ngomong kodokan nanti kodok capek gitu, mendingan puasa aja gitu kan? Sah puasanya, jangankan sah, dosa malah dia. Ya kan? Daripada kodok nanti ikut capek gitu terus sendiri ya udah puasa aja sekarang. Karena dia nggak apa-apa saya kuat ini, nggak boleh puasa. Jadi itu karena perintah. Maka kita dikatakan bukan yang selapar. Orang Islam itu kan penyembah berhala juga itu. Kenapa? Buktinya dia menyembah Ka'bah, gitu.
sujud di Ka'bah. Siapa yang bilang kita sujud di Ka'bah? Kita tidak sedang sujud. Kita sedang menjalankan perintah. Apa perintahnya? Perintahnya menghadap ke arah Ka'bah, bukan yang menyembah Ka'bah, itu menghadap. Perintah. Maka Nabi suruh menghadap ke Baitul Maqdis, ikut saja, bukan berarti surga itu kan. Nabi kan itu. Ke Baitul Maqdis pernah kan? Apa? Ke mana? Ya, apa pernah kan? Pernah. Terus balik lagi. Itu bukan karena menghadapnya, kenapa? Karena perintah, jadi taat pada perintah. Mau ke arah manapun ada perintah gitu. Nah, perintah itulah yang tidak bisa dilogikakan di apa namanya. Jadi siasati, oh ini begini. Perintah laksanakan saja. Karena pelaksanaan perintah itulah bagian dari ibadah. Jadi kalau itu apa intinya apa? Bukan sholatnya, perintahnya. Ketaatan kita pada Allah untuk ikhtiar itulah yang jadi itu. Ya. Jadi apakah perintahnya misalnya kalau tujuannya untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala berarti kalau dia nggak sholat kalau ingat pada Allah boleh dong? Bisa. Kan zikri kan? Sholat apa? Untuk ingat padaku. Ingat padaku itu bagaimana kalau dia tanpa ritual sujud, rukuk, yang penting apa? Ingat, maka ada teori apa? Yang eling, apa namanya itu? Yang kata ibu ada mana? Kalau dia agama apa? Bukan agama, yang jauhin apa? Eling saya. Eling, ingat. Itu lebih dari sholat. Karena ada orang yang sholat nggak ingat. Ada orang sholat nggak ingat. Apa buktinya? Yang itu rakaatnya lupa. Musuh ya, musuh pengalaman. Musuh pengalaman. Nah, saya sering menteorikan sederhana gitu. Saya nggak sampaikan teori sederhana. Sekarang juga nggak tren lagi. Dulu sih tren perangko. Berapa harga perangko? Berapa perangko? Yang kilat itu maksudnya udah nggak masuk dari zaman lagi ya. Mainan di apa perangko kan ada 300 perak gitu perangko tuh. Dulu mah dari 50 ke 300 ya. Terus kamu berkembang 3.000 yang kilat, yang sehari sampai, yang ada yang segala macam lah itu. Itu perangko 3.000 kilat itu. Untuk dalam kota atau bukan kulit Jawa itu mungkin sehari atau 2 hari sampai gitu. Gila. 3.000 kita beli itu dia tempel tulis nama lengkap sampai di surat. Nominal 3.000 tulis, perangko 3.000, harganya pun 3.000, beli ke kantor pos 3.000 aja. Jadi ke warung itu ada 500 tapi 4.000. Matanya juga 7.000 ya. 7.000 kan, 6.000 kan. Nah, kita tempel perangko itu seharga 3.000, tulis alamat lengkap, masukkan kotak sampai di sini. Sekarang kita ambil praktis saja. 3.000 ke kantor pos dulu, beli dulu kan, sudahlah pada jalan capek-capeknya ada surat, terus alamat lengkap, tempel saja duit 10.000 atau 100.000 di apa? Di amplopnya. Nominal lebih gede dari harga perangko, harga 3.000 kan? Ini enggak, tulis saja 50.000 tempel di amplop. Plus tuh tempel lagi amplop. Sampai enggak ke surat. Surat enggak sampai duit hilang. Jadi intinya mau nominal 50.000 dengan 3.000 rupiah apa SOP-nya itu. Apa perintahnya? Kan perintahnya pokoknya beli perangko walaupun itu 3.000 bisa sampai ke tujuan. Tapi walaupun dikumpulkan itu nominal lebih dari 3.000, 10.000, 100.000 nggak akan sampai dan nggak akan diterima di kantor pos. Duitnya ya hilang. Alamat lengkap terserah. Alamat lengkap di amplop nggak ada apanya, nggak ada materainya, ya sudah nggak diantarkan. Lo duitnya, ya duit bukan bagian dari mekanisme untuk ngirimin surat. Jadi bukan karena nominal 3.000 atau 100.000, tapi apa? Perintahnya apa? Itu kerjakan. Kita mau menghadap Ka'bah segala macam, itu bukan itunya, intinya apa? Melaksanakan perintahnya. Jadi perintahnya itulah yang inti.
Sholat harus ruku, harus sujud, itu perintahnya. Karena dia untuk mengingat Allah, betul itu Allah cari untuk mengingat itu. Nah kalau emang itu ya kerjakan macam itu. Lalu bagaimana sekarang nggak pakai itu tapi ingat pada Allah, tapi tidak diterima. Nggak lakukan sholat tapi apa? Ingat eling diam gitu. Kalau ingat juga. Sholat nggak bisa. Loh kan tujuannya, iya walaupun tujuannya sama, tapi tetap mekanismenya sudah apa? Dijalankan. Walaupun tujuannya sama, ingat-ingat juga. Daripada sholat nggak ingat Allah, mendingan ingat Allah nggak sholat, begitu? Nggak bisa, jangan dibolak-balik logikanya. Yang penting laksanakan perintah. Nah ketika itu tidak dilaksanakan, misalnya tidak ingat sama Allah, nggak jadi urusan, dia melaksanakan perintah. Itu yang kadang kita diajak apa namanya, antara esensi dengan simbol kalau bahasa sekarang. Esensi dengan simbol, itu kan simbol. Esensinya apa? Ingat pada lo apa? Udah kita nggak ikutin simbol-simbol. Kan bagus sekarang. Jadi masih itu simbol. Mau dihancurin, simbol dihancurin kok. Nggak usah ini, nggak usah baper. Itu hanya simbol-simbol saja. Itu simbol agama. Masih dibakar ke simbol itu. Coba. Alhamdulillah juga. Simbol-simbol, ya apa yang di dunia ini apa itu simbol-simbol misalnya bendera gitu kan, apa gitu kan, coba jangan bendera pusaka atau kenegaraan, bendera apa partai saja di dirobek gitu apa masalah itu kan simbol doang gitu saja, semua juga simbolik semua, yang namanya baca itu kan simbol kan. Coba waktu nikah, cuman persekian detik banget. Nikah kakak enggak, anak saya yang benar dan betul. Selesai, halal, udah, halal kan? Iya. Ngapain aja boleh. Sekarang nggak pakai gituan, kan sama aja kan? Gitu loh. Malah kan zaman jahiliyah itu. Yang sering saya pernah gambarkan antara riba dengan apa? Jual beli kan? Ya kan itu kan. Apa bedanya riba dengan jual beli? Riba dapat untung, jual beli dapat untung. Punya duit 100.000, pinjemin, bisa masuk tuh. Udah keliling 2 kali, udah toh itu. Kalian sebelah kanan gitu. Udah toh itu. Kasih. Udah tua, sono udah seneng. Ini tinggal sono. Iya bagus lah ya. Dan gambarnya itu kan kalau waktu zamannya kan gitu, apa sih? Minjam duit 100.000, lalu kita kasih orang untuk minjamkan kembali 110.000, untung 10.000 kan? Sekarang kita beli barang 100.000 kita jual, terus untung 10.000, 110.000. Karena untung kan gitu. Yang penting kita punya duitnya berapa? 10.000. Kan sama kan? Apa sih? Kalau ngapain diapain? Apa diharam tuh ini? Komen apa-apa? Al-halallahu bai'a wa haram. Allah haram halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Itu perintahnya. Teknik model itu riba. Ini apa? Itu kan ada apa dulu apa di sana? Kalau yang besar itu iya. Kalau tidak Baik. Itu kan ada dari ada yang buatnya administrasi segala macam. Nah, itu sudah mulai ini kan memanggil ini memang seperti itu. Jadi kalau bahasanya mungkin apakah kita menetapkan aturan itu atau kan aturan itu kita bisa ya gitu, kita bisa apa, kita ya kan macam tadi gitu, kita bisa apa kayak ini bukan riba gitu kan, yang ini administrasi lah gitu kan. Ya, mungkin bahasanya seperti itu, tapi efeknya tetap sama. Efek tetap sama. Loh, apa bedanya efek tetap sama? Nggak ada. Iya betul, dia logika lagi. Coba nih uang riba, uang korupsi, laku nggak di dia pada benar? Laku.
Kali itu uang riba, ini uang riba nih, laku. Terus beli gula, manis apa asam? Uang riba, ya manis gulanya. Uang halal, manis juga. Pertanyaannya, lalu apa bedanya? Dibeliin dia laku, dibeliin gula dia tetap manis, dibeliin garam dia tetap asin. Seperti itu bawah. Jadi kalau Islam mereka apa? Kembali ke apa? Ke perintah gitu. Ini perintah. Kalau dibawa ke arah sana, nanti apapun bisa apa? Bisa tanda kutip gitu. Iya. Maka akhirnya kemudian ujung-ujungnya bahwa perzinahan itu dibolehkan, tanda kutip, nggak ada kalau sama-sama masuk perkosaan enggak kan? Kalaupun tertangkap kan asusila, ya kan ya? Bahasa gitu ya. Tapi itu undang-undangnya lain, beda. Tapi kalau hukum pemerkosaan beda lagi kan? Itu hukum berlapis itu. Ada hukum perlindungan ada macam-macam itu. Iya, halnya kalau maaf ya, kalau ada unsur pemaksaan itu iya, itu dalam keadaan ART ya. Iya, tetap itu cuma perkosaan. Kalau lagi nggak mood dipaksain, tetap. Bahkan ada yang namanya ini psikologis, dia tekan sudah sama. Saat psikologis dia merasa tertekan itu sama. Itu halal. Maka diarahkan ke sana. Saat mudanya lagi dalam tekanan juga kan. Iya, Terpaksaan gitu. Itu dilaporkan. Ya kan, berarti senang sama senang. Kan gitu kan ya? Senang sama senang, bukan itu pembunuhan. Sekalipun itu yang udah tertangkap, asusila gitu kan. Enggak ada pidana ininya kan kalau sila itu. Enggak ada pidana apanya, ada enggak? Enggak tahu Mas, jangan alhamdulillah. Ya pokoknya masuk ini dengan asusila. Kadang-kadang kalau di kampung mah ya dibubuhin lah. Nah, iya. Kenapa suka sama suka gitu, terus sama tidak ada paksaan segala macam. Itu kan standar tinggi itu gimana juga? Ya nggak ada ya, tetap itu hanya itu berzina. Mau suka nggak suka, mau diperkosa ya zina namanya. Enggak, untuk hukuman di secara sanksi sosial itu seperti apa? Oh, bukan sosial dia hukuman ya. Bukan sosial. Kalau dia belum menikah itu dicambuk. Kalau sudah menikah ya derajat. Baru hukum sosial. Enggak, maksudnya kan kalau misalkan maksudnya secara tinggi itu ada ketentuannya gitu. Maksudnya kalau misalkan kalau berdua kita gerbek dalam masa berpakaian gitu. Cuma kan asumsi kita kalau yang namanya berdua dalam kamar ya tanda kutip kan enggak boleh, harus pasti. Nah, dan harus pasti seperti tembak masuk ke dalam sumur atau benang masuk ke lubang jarum. Harus pasti begitu, dan itu 4 orang saksi. Nah, itu kan berarti ada standarnya kan? Iyalah, ada standar. 4 orang saksi melihat dari berbagai sudut dan memastikan betul itu masuk. Bukannya prediksi, bukan perkiraan, bukannya asumsi, tapi realita. Oh, udah yang dia ini kan apanya? Dia kan orang iya merah apa baik kamera. Dalam fikih nggak bisa. Jadi kalau suara kelihatan. Hah? Suaranya kelihatan. Iya, soal kelihatan, tapi dalam fikih nggak bisa. Kalau dalam fikih nggak bisa karena dia ada saksi. Dia kan ada saksi yang adil, kan ada saksi, ada syaratnya. Nah, kalau memang itu bisa dipastikan, nah itu nanti hakim itu nanti bisa bukan lagi mutu itu, tapi bisanya hukumnya ta'ajil hakim gitu. Kenapa? Yang ini kan harus ada yang melakukan ini siapa, yang menyaksikan ini siapa gitu tadi. Dan 4 orang itu kan nggak boleh satu sisi, 4 sisi. Pastinya dari berbagai sudut pandang dan memastikan itu bukan asumsi itu di atas di bawah pasti masuk, nggak boleh begitu. Kan di atas lagi, perempuan di bawah, pantas mulai benang pun
Terus kamu tahu nggak itu masuk? Enggak. Pasti masuk. Masuk. Iya. Oh pasti masuk. Nah kata-kata pasti masuk dari mana? Ya ubah di atas di bawah. Enggak, dia masuk enggak? Enggak ngeliat dia masuknya. Enggak. Itu dia malah ini camuk 80 kali. Namanya kozak. Berbalik itu tuduhannya. Kita apa namanya? Terima kasih saya. Karena saya melakukan hukum sendiri. Jadi di kontrakan umi saya 2 kali masalah di daerah Selatan 2 kali ada. di kontrakan umi saya itu dia bukan pasangan suami istri. Aku dia menurut tetangga dia melakukan yang oleh ini kayak dia istrinya kamar mandi dan kamar mandi di luar masuk dalam ada si laki juga tuh. Nah itu terus katanya suka duduk di luar itu ketahuan ya sama kita nih. Udah akhirnya hukum otot gitu ya. Ya saya itulah main tangan lah gimana kayak gitulah ya. Ya Dia dibawa ke kantor RW ya. kira salah kantor RW di kantor RW udah kira disuruh minta maaf di kampung ini dan di Mata Jaya. Itu nah itu gimana Ustaz? Itu Bayangkan ada orang kita tuh. informasi dari anaknya sendiri. Iya. Itu anaknya dia tahu track record ayahnya. Iya. Gitu. Ini jadi Usia anaknya berapa? Hah? Tahun. Udah dewasa. dewasa. Tua Sekitar 20 ke atas tuh. 20 ke atas. Dia begitu, dia menceritakan ayah saya begini, apa ibu saya tinggal gitu. Dia suka main cewek gitu. Kita berasumsi namanya dia laki-laki dengan perempuan bukan muhrim di dalam kamar, jadi gitu saat tanpa melihat langsung. Iya, Makanya standar fikihnya bagaimana? Makanya nggak boleh. Pertama, yang menjatuhkan hukuman itu bukan kita. Hakim. Hakim. Nggak bisa, kita bukan hakim. Kita memang menghakimi itu. Kalau kita bukan hakim. Yang kedua tadi, yang orang tanya pun harus berani bersumpah. Iya, benar gitu, benar kenyataan macam itu. Nah, kalau dia benar macam itu harus sampai tuntas. Si yang dua ini mengaku atau tidak? Kalau dia terus membantah, dia terus berdebat, nggak bisa. Sampai dia terbukti begini benar ya baru. Pengakuannya karena terdesak. Nah, ya iya makanya. Dan dua orang itu harus betul menyaksikan. Kalau tidak, ya dia yang dihukum 80 kali gini. Kalau apa sih? Pelapor. Kalau secara medis itu Apanya? buktiannya Kayak DNA yang sekarang itu. kan tidak ketahuan. Iya, saya DNA gitu maksudnya. Apanya? Tidak pengakuan itu kan ada jejaknya. Iya, maksudnya. Perawanan nggak ada itu mungkin bisa diperiksa sudah perawanan itu kan bisa diperiksa di dokter. Nah, Ada percampuran apa benar nih? Ya, kalau dia bicara ke dunia yang sekarang. iya. Kan bisa loh sekarang gitu. Walaupun dia ngaku awalnya. Iya, itu penguat bukti itu. Ya maksudnya kan bisa menjadi. Tapi yang ini nggak ganti. Yang ini nggak bisa. Yang ini tetap. Ya pun misalkan kayak gitu ada saksi bisa. Kayak saksi tetangga melihat dia suka Ya, itu melihat dia suka bersama, melihat kejadian itu. kejadian. Iya, artinya tadi dibilang seperti masuk ini ke dalam masuk. Iya. Itu bukan melihat dia berduaan di dalam kamar atau dia telanjang di dalam kamar, tapi melihat nggak itu masuk barang. Itu dia kalau Nah itu. paham itu. Nah iya. Tapi tadi nggak boleh dengan asumsi. Jangankan itu. Dia sampai ini di atas, ini di bawah udah begitu tanpa salah itu pasti masuk. Nggak bisa, pasti masuk nggak bisa. Nggak bisa pasti masuk. Dari mana tahunya masuk? Orang sudah di bawah, nggak lihat masuk nggak? Nggak bisa. Kenapa? Jadi bengkok ke depan, baru sampai bisa jadi. Nggak masuk membengkok ke depan, kalau dibilang begitu mau bilang apa? Kan gitu kan, itu bisa dibahas. Nah itu kan kozak namanya, di luar pertindakan. Makanya kan ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana aku lihat dengan mata kepalaku sendiri? Kamu bilang, istriku bersama laki-laki lain. Dan aku melihat betul-betul dia berhubungan. Mau seperti hubungan suami istri, lihat dengan mata kepala.
Kaki aku sendiri. Aku sendiri. Gimana kalau aku sendiri? Lalu aku bunuh apa si kaki aku. Terus kamu pun akan dibunuh. Sosial. Terus bagaimana? Ya tekan buat orang saksi. Ya kalau aku udah panggil orang saksi udah rapi dia. Kan manggil orang itu kan, ya udah rapi. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ada suatu itu loh. Itulah hukum. Kalau kamu membunuh dia, kamu pun akan dibunuh. Artinya nggak bisa dikolaborasi tuh, kayak misalkan itu penguat. Nah, ada kamera itu penguatnya. Berarti nggak bisa dijadikan sebuah dasar hukum. Nggak bisa. Apalagi sekarang itu bisa Iya itu. Nah maka nanti jatuhnya bukan kepada kasus tadi. Cuma jadikan bukti saja. Iya. Nanti ntar hakim Itu yang menentukan. hakim. Misalnya tadi gitu kan kita kata sanksi sosial segala macam itu namanya bukan had yang semacam itu. Itu udah paten. Kalau itu nanti artinya kebijakan hakim itu namanya nanti ta'zir itu bukan had. Ta'zir itu kekuasaan di hakim. Kalau hakim itu sendiri kan selevel RW bisa. Nggak bisa lah. Oh. Iya, nggak bisa. Hakim ada yuris formalnya dalam hukum Islam juga ada siapa hakim kalau misalnya kalau dalam sistem khalifah itu hakim atau qadhi yang memang diangkat dan memutuskan yang Rasulullah. Nggak bisa seorang main itu namanya menghakimi sendiri. Kenapa? Karena ada masa dia mengikat dalam pengertian satu. Dia akan hukum kalau memang di tanda kutip ya dia pertaubatan dia akan diterima taubatnya itu kan membersihkan dia dosa di dunia. Tapi kalau samar nggak bisa. Nah ketika di pelakunya eksekutornya kayak rajam kan orang banyak kan, nah, itu berarti dia sudah dilegalkan untuk apa tuh dipukir itu udah disahkan. Nggak bisa yang mengesahkan itu orang biasa atau orang-orang tertentu orang walaupun dia sebagai apa dia yang itu kiai nggak bisa. Levelnya hakim bukan. Nah itu yang dilakukan seperti itu. Jadi kalau dikatakan Islam itu kejamnya nggak di mana. Nggak boleh orang langsung dibunuh nggak kayak teroris amprah. Kan dulu di mana indikator di seorang tes itu ada itu nggak bisa. Nah kalau sudah terbukti dari pengakuan si dia Rasulullah sampai tempat kan ada dulu kasusnya seorang perempuan yang ngadu ke Rasulullah dia berzina. Pertama itu udah langsung itu enggak. Mungkin kamu cuma main-main. Maka 3 kali bolak-balik sampai Rasul mengirim orang untuk ini orang aku bilang kok betul sama penduduk kampung ini. Enggak gila. Takutnya orang gila di masa berani kan gitu. Ketika dia bilang saya ini hamil karena apa? Tapi pertanyaannya Rasulullah nggak mencari siapa yang menghamilinya. Iya. Siapa menghamili? Itu yang menghamilinya kalau dia nggak ngaku, tetap nggak akan dihukum sampai dia ngaku. Kalau saja hamil sama si Fulannya nggak ngaku, nggak akan dihukum. Kenapa? Kalau setiap orang nuduh dia mengaku ya repot urusannya kan. Siapa saja bisa apa? Bisa dihukum gitu. Ketika misalnya dia hamil, yang hamil kamu kesimpulan. Ngaku-ngaku pokoknya dia sudah bilang itu. Loh, langsung hukum. Lalu kalau dia tunjuk ke orang lain, kesimpulan. Loh, habis kalau dia dendam sama orang lain kan, nah, itu enggak bisa. Nah itu makanya proses macam itu sangat apa? Karena itu nanti hukum apa? Pertama masalah merusak mazhab. Ibnu Nasr itu hukum Mustashid itu musyaratun atau Ibnu Nasr itu menjaga keutuhan itu termasuk dari asas ajaran Islam itu ajaran. Kenapa? Akan merusak seumur hidup, ya nggak bisa gitu. Nah sebenarnya ketika dia sudah dihukum itu clear namanya. Memang ada masyarakat yang nggak bisa menerima dia kan. Nah kalau dia nggak melakukan lagi kecam seperti itu lebih berbahaya lagi. Saya bilang bagaimana kita ketika menghukum sendal, ini segala macam, ya emosi kita seperti itu kan, tidak terkendali. Tapi sudah dimobilisasi dengan apa namanya di apa ya kalau kita di provokasi gitu kan, wah habis
sebesar apapun dia kan. Ya. Kalau zaman Rasulullah misalnya ada orang yang mabuk itu kan memang ada ya, itu karena itu bukannya had itu. Akhirnya teman Umar Khattab pernah pukul sampai 80 kali, ada yang 60 kali dia campurnya. Ada yang ditampar pakai apa? Pakai sendal gitu. Orang mabuk itu pakai sendal, pakai sendal. Nggak ada ininya. Tapi kalau had pasti dia harus zina, harus ini, mencuri, potong tangan itu namanya had. Kalau ta'zir itu hakim yang punya kekuasaan. Yang penting ada kata kita ada efek jerak, ada efek jerak. Nggak bisa itu. Ya, kita nggak bisa menghukumkan, memfonis dia gitu. Nanti kembali itu namanya qazaf. Kalau sekarang itu namanya tuntutan balik ya. Di ini untuk balik namanya pada hukum itu namanya qazaf. Qazaf itu maka hukumnya bisa 80 kali dijilid. Berarti dia menuduh. Tapi beneran melihat, tapi sendirian. Nggak ada pendukungnya. Berdua kurang, tetap nggak bisa. Nah, itu juga kalau itu masih apa? Masih hati-hati itu hukum nggak bisa didikan. Terus juga ya tadi nggak bisa kita mempermainkan hukum, melakukan penghakiman untuk itu. Berarti kapasitas kita bahwa seorang hakim nggak bisa. Itu ya itulah apa namanya wawasan kesadaran hukum itu memang harus beruji tanam. Ya, makanya jangan Rasulullah hukum apapun terberat seperti apapun tapi kesadaran hukumnya tinggi. Maka ketika nggak ketangkap pun ngapain? Ngadu dia, melapor dan ingin dihukum. Kita dilaporin aja nggak ngaku. Ini pelaku melapor. Kenapa? Tapi tobat melapor. Jangan kan melapor jadi ya kayak tukang korma ngecup nyium apa namanya konsumennya gitu kan. Padahal konsumennya nggak marah, nggak melaporkan, dia sendiri ngelaporin. Saya ini juga mencium tanpa karena syahwatnya tinggi, hanya mencium gitu. Bagaimana saya tobat itu? Lalu Rasulullah kamu berurus 2 rakaat menghapuskan dosa kita. Padahal yang si perempuannya nggak ngelapor, mungkin juga nggak marah atau nggak, tapi dia yang ketakutan, mungkin nggak marah. Kan dia kan itu bukan delik pelaporan kan, bukan delik pengaduan sekarang ya. Pengaduan enggak, dia bisa ngaku gitu. Coba bayangkan kalau sekarang ada yang macam itu, aman nanti kita saya korupsi sekian bawa duit ke KPK ya, kalau duit ini saya korupsi sekian buat hebat. Ya kayak ya jadi kalau kita sekarang kan memang sudah emosi ya dalam itu belum ketahuan benar apa kagak gitu kan, ini nggak apa langsung dipukul habis. Nanti megang sendal baru dengan sendal salah ini kan atau salah bawa kan gitu kan, atau salah bawa ini langsung masya Allah ya. Bisa juga seperti ini kenapa dikondisikan seperti itu pada hari lagi masih orang sendal habis mati gitu kan. Jadi bawa orang orang sendal kayak macam itu kita pegang baik-baik, mau bawa ke rumah RT kita ngajarin tuh nggak pedang itu lepas aja udah habis. Kita pelan-pelan itu dia kata kayak gitu di masnya pada terus kata teman mau ke RT udah siapa RT tangan di belakang gitu, sambil di jalan kan karena kita megang orang begitu namanya. Pas itu kan sudah kita nggak pegangin lagi, pegang gini aja langsung, maksudnya dia nggak kelihatan. Yang ngiring ngikutin ngomongin, itu masih apa? Bola langsung diadem, pas aja juga nggak bisa. Dan masa tadi pelan-pelan biar dibawa ke sana udah. Tengah jalan dia ngomong gitu, habis. Masya Allah, udah nggak bisa nangan apa. Nggak bisa begitu ya, nggak bisa begitu. Nah, ya balik ke masalah kita, maka tadi apa? Perintah ya, karena perintah, bukan karena kerjaannya, tapi
karena perintah. Kerjaan seberatnya sering apapun yang kita lakukan, kalau nggak diperintah, ya nggak ada konsekuensi apa-apa. Jadi sholat itu karena perintahnya, bukan karena sholat. Kalau karena sholatnya, tadi ada inti ingat, ya maka tadi orang eling, ingat, dan macam nggak sholatnya. Bukan itu, karena perintahnya. Walaupun perangko murah, tapi karena perintahnya itu pakai perangko, nggak usah pakai duit. Karena perintahnya bukan harganya, bukan harga perangkonya 3.000 doang. Ini kan lebih itu 10.000, tinggal nempelnya amplop, ya nggak apa, ya nggak sampai. Ini kalau udah ngalamin ya perangko ya, ngalamin nggak perangko? Ngalamin kalau kita tuh masih pernah ngalamin kalau mau lebaran itu banyak beli kartu apa? Kartu ucapan kan. Pokoknya banyak itu. Nggak pernah ngirim. Kalau nggak pernah ngirim juga. Lalu selanjutnya, keangkat aja. 86. 87 mana? Hah? Oh, sudah. Oh, itu 87. Oh, itu saja. Oh ini ya, belanja ya? Apa tadi kan 86 ya? Betul ya? 83. Oh, 83 itu 84-nya? Nah, berikutnya. Oh, di bawah ini. Bukan atasnya 88. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata. Riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata. Dibangkitkan setiap manusia, setiap hamba atas apa yang dia mati dia. Dibangkitkan manusia tiap-tiap apa yang dia mati. Maksudnya apa? Dia akan dibangkitkan nanti yang menyebabkan apa yang menyebabkan dia mati. Kalau dia matinya bunuh diri, ya dibangkitkan dalam keadaan ini. Maka siksanya pun. Makanya ini juga dikaitkan orang yang mati syahid. Orang mati syahid tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan dikuburkan dengan kalau dikapan apa artinya pakaiannya nggak diapain nggak, maksud nggak dikapan kan dikapankan, tapi pakaian itu nggak diapain, nggak dibuka darahnya, maka dia akan dibangkitkan dengan itu. Orang ihram dia dikapankan tapi nggak boleh ditutup ya, kan orang itu nggak boleh tukal ya. Pernah nyolatin jenazah ini nggak? Jenazah orang kalau saya mati dalam keadaan ihram, itu nggak ditutup. Jadi gitu. Jadi lagi ada. Saya tadi nggak begitu perhatian. Ada orang kita pas itu kebetulan sholat di tempat yang biasa yang imam itu bawa yakmik, ternyata jadi imam jenazah. Itu mayatnya lagi itu ada berapa? Tadi jangan cepat kayak 9 jangan. Nah ada satu jenazah, ada berapa, ada 4 atau berapa, ada yang ini kata teman, wahnya kebuka. Waktu haji, belum kebuka, dia wafat masih dalam keadaan ini, akan ditutup. Kan meninggal nggak boleh tutup kepala, jangan begini. Maka dia akan dibangkitkan gitu. Artinya yang positif dia positif, yang negatif dia negatif. Yang negatif pun sama. Kalau dia mati dalam, misalnya dia kalau di lain misalnya dia mati bunuh diri dengan cara minum racun, ya nanti pun di akhirat dia akan dibangkitkan dan akan disiksa seperti itu. Dalam keadaan minum diri mati hidup lagi, udah dia begitu terus. Sampai
hari kiamat. Terus kan begitu. Nah, yang baik itu sama. Maka itulah yang kita wala tamutunna illa wa antum. Kita berharap ya, keadaan Islam ya. Ada satu apa namanya di kitab itu, hati-hati kita ketika berprasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kita dalam keadaan apa ya, galau, lagi protes lah, tidak sholat, rajin puasa, rajin hidup dunia gitu ya, dalam hati gitu lah. Walaupun di dalam hati, curhatan dalam hati, itu susah, bukan aneh. Nah, dalam keadaan seperti itu, alhamdulillah, misalnya dia kecelakaan, itu apa? Mati, nah itu. Bisa dalam keadaan apa? Bisa dalam keadaan keraguan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dibangkitkan dalam keadaan seperti apa? Maka bahasa itu, manusia tidak boleh khususan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh berpikir negatif. Karena kalau dalam keadaan seperti itu, lalu dia mati, maka dia dibangkitkan, itulah keadaan dia dalam meragukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau misalnya dibangkitkan atas apa yang dia mati dia, maksudnya, ya kalau dia negatif, dia positif, nanti syahid. Nah, ya udah dia dibangkitkan pakai pakaian masih ada berlumuran darah, itu menjadi saksi pakaian itu semua darah yang lain. Ada lagi ihram, dia dalam keadaan ihram dia. Bangkitkan ihram haji, bau umrah, ini bangkitkan dalam keadaan ihram. Ini akan bertalbiyah segala macam. Nah, tapi tadi kalau yang negatif ya sama. Yang keadaan lagi sakau mati ya bangkit ya begitu juga. Jadi kalau nanti pasti bangkitkan, apa itu? Akal gitu kan? Iya, dibangkit maksudnya ya gimana? Ya kan, artinya kan wafat kan, nanti kan dibangkit apa dalam keadaan macam ya, artinya seperti itulah dibangkitkan. Artinya ketika dibangkitkan kayak macam tadi orang dalam apa syahid yang kayak macam dia bencana, dia akan begitu juga artinya begitu keadaan dia seperti itu. Kalau dalam syahid fitur statusnya itu, tapi dia ambil statusnya keadaannya, posisi keadaannya. Kalau status dalam amal ibadahnya bunuh diri, ada hukumannya tuh. iya. Kalau ada bencana itu tentang keadaannya doang. Iya, ya artinya kan dia bukannya yang mati yang menyebabkan dalam tanda kutip yang negatif positif gitu. Nah, kalau macam itu ya dia mati normal. Langsung. Iya, tapi dia dibangkitkan dalam keadaan misalnya tadi kan ya keadaannya setelah. Makanya kalau tapi kan kalau itu kan ilusi ya, ilusi itu maksudnya begitu pas waktu iya sadar gitu. Iya, dia dalam keadaan seperti itu kena longsor maksudnya. Kalau itu ini ya, apa yang saya itu ada saya pikirnya ada saya tidak akhirah ya. Kalau itu saya kena apa namanya ketaun gitu kan, kalau itu kena wabah, terus yang timpa, terus yang melahirkan itu kan syahid di akhirat. Artinya di dunia tetap melakukan ya seperti orang biasa, ini kapan menikah, tapi dia syahid di akhirat. Kalau yang di medan perang kan syahid di dunia, orang akhirat pastinya. Jadi dunia itu ya udah dia nggak usah kapankan, nggak usah dimandikan, itu namanya syahid di dunia. Wah akhirat udah pasti. Tapi kalau yang tadi itu yang misalkan kena bencana atau segala macam itu syahid di akhirat. Di dunianya kalau memang dia bisa diproses, dimandikan, diproses itu kan ya diproses. Nah ini sebenarnya kaitannya ada di antaranya tentang kasus tadi syahid ataupun yang negatif tadi. Misalnya bunuh diri, ya dia akan dibangkitkan. Ya kalau yang normal dia seperti itu biasa. Ya, bahkan diriwayatkan dibangkitkan di mana dia. Makanya orang mati syahid kan nggak dibawa. Wakaf kan di tempat dia wafat. Maka di Badar gitu, di ziarah kalau dia kan. Itu kan yang di Uhud ya, di Uhud atau di Badar ya, Uhud juga. Itu kan wilayah itu lagi, maka areanya luas. Sebenarnya yang wafat kan beberapa orang aja. Kenapa? Disitulah kejadian kasus seperti itu. Nah, mereka ketika di situ tadi, artinya walaupun nggak di situ wafat di situ mati, maka di wilayah Uhud itulah
tempat peperangan itu lah mereka. Jadi nggak boleh diangkut, tinggal gitu. Orang enggak sih. Nanti akan dibangkitkan di situ. Banyak orang yang mau wafat di sisi di mana orang-orang soleh. Kan di sisi Rasulullah cuma 2 orang. Abu Bakar Siddiq semua Khattab. Kalau di situ ada semua kumpul di situ semua. Ya kan dibangkitkan ya orang sisi itu dibangkit dari situ lah. Orang sekitar itu. Ketika dibangkitkan di kubur itu ya sekitar itunya ini temani sekarang ya itu yang dibangkitkan dari situ. Walaupun di dalamnya nggak ngobrol, tapi ketika dibangkit, iya. Walaupun di dalamnya nggak ngobrol, iya ketika dibangkitkan, ini tetangga sebenarnya macam itu riwayatkan semacam itu. Ya maka di mana banyak, ya artinya tetap saja misalnya tadi kecelakaan dia jangan ke sana. Ya, jadi, ini satu hal yang kita katakan kenapa ini diungkapkan Rasulullah supaya kita berhati-hati. Wafat. Walaupun wafat itu nggak ketahuan bagaimana, maka tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun itu yang paling penting. Caranya mati gimana? Yang penting kamu muslim. Cara mati gimana? Yang penting kamu muslim. Itu konsekuensi dari orang beriman. Kan kata wala tamutunna, jangan kamu mati kan nggak bisa diamal ya, nggak bisa diatur kan? Apa maksudnya? Wala tamutunna illa wa antum, maksudnya illa wa antum muslimun. Jadi kondisi apapun kamu tuh muslim. Nanti kalau kamu mati, itu yang penting muslimnya. masih ada Pak. Oh, yang udah nggak ada kan sekarang. Jadi katanya masih ada Islamnya. Oh, kan katanya udah mau dihapus itu. Katanya udah mau dihapus enggak? Jalan buang air kucing. Kalau di Madura itu nggak gitu, lain agamanya. Ya maka itu yang maksudnya itu. Ya, maksudnya ada supaya kondisi kita mati itu cara mati itu bagaimanapun caranya, yang penting kondisi kita muslim. Nah, kebangkitnya itu yang keadaan muslim. Dan para sahabat itu sama yang pengen dimakan nggak bisa kan. Apa di akhir surah Al-Qur'an itu kalau di ayatin kamu nggak akan tahu di ayatin kamu di negeri di tanah mana kamu akan mati nggak tahu. Pengen mati di sana ya belum tentu. Kalau pengen mati di sini belum tentu. Jangan ada orang udah nonton nanti kalau itu makanya yang repot kalau orang pengen mati di tanah suci yang repot kan panitia. Makanya dia mati di sana gitu. Enggak usah memang mati mah enggak pengen disuruh ngapain di sini di mana memang waktunya sampai loh. Enggak bisa di. An badi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina. Riwayat sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan, siapa datang arrafan. Arrafan ini apa ya? Kayak dukun lah, orang yang banyak. Kalau kita ini orang pinter ya, arrafan itu orang pinter. Ya orang yang datang arrafan itu yang arraf apa istilahnya? Banyak tahu, apa sok tahu. Google. Google. Banyak tahu apa sok tahu ya. Kalau kita bilang orang pinter gitu bahasa kita. Maksudnya kahin dukun. Fasalau ansyain, dia nanya sesuatu. Lam yuqbalu salatun arba'ina lailatan. Dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nanya sesuatu. Ini baru nanya ya. Belum membenarkan. Kalau membenarkan bisa musyrik. Ini nanya sesuatu. Tapi arrafan. Tanya ini faktor yang baik. Satu hal yang baik. Sesuatu hal yang tidak diketahui. Bagaimana. Ini kan apa ya? Zaman Rasulullah namanya kahin itu sudah ada. Artinya kahin itu bukan hanya orang kalau kita bilang kan ada kita macam-macam ada dukun beranak, pengurus segala macam. Ini yang dukun yang apa namanya yang peramal ya kayak peramal, Tuhan yang macam itu. Ini dulu itu kan memang tren apa sih? Apa sih? Emang jadi ini jadi
tradisi dan panutan. Maka kan ini karena pasti pernah nonton film ini nggak? King of Scorpion, nggak tahu ya. Oh, Yang raja kalceng gitu kan? King of yang rajanya itu dia bisa membangkitkan prajurit itu karena di samping itu ada dukun, ada itu. Yang dia bisa melihat, oh ini akan membuat kemenangan. Nah, itu pasukan akan semangat tuh. Jadi kenapa? Pasti menang. Tapi kemenangan itu bukannya kemenangan dalam pengertian kepastian, tapi dikatakan seperti itu. Jadi prajurit itu merasa merasa termotivasi berarti. Tapi anehnya, kalaupun dia ngelihat kekalahan tapi kemudian juga kemenangan, itu pun semangat. Nah itu para kahit itu yang melihat masa yang meramal begini, nah sesuatu yang mustahil dikatakan. Nah kan di hadis juga ada, sekalipun dia benar, bahasanya begini, 1000 dari kebohongan kebetulan tidak satu, ke satu itu bisa kebetulan benar berarti itu. 1000 kebohongan, 1 bisa kebetulan benar. Tapi masalahnya yang 1 itu kebetulan, bukan kebenaran. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengetahui kebenaran. Jadi kalau di dalam tradisi jahiliyah itu, dukun itu adalah bahasanya mendapat informasi dari bangsa jin yang punya gitu. Kalau kita kan songgokong mesti gitu. Nah, karena itu emang ada gitunya, kayak di Hindu ada gitu kan. Di kalau ngomong apa ya? Agama apa? Buddha ya. Itu juga yang iya ada agama yang penyembah gitu. Kan ada itu, maksudnya ada punya macam itu. Ya Islam juga ada. Jadi kalau Islam itu bahasanya jin itu tidak bisa menembus informasi langit. Dia ditimpukin dengan bintang di sana itu kan, di surah An-Najm juga kan, di surah Jin juga ada gitu. Dia nggak bisa informasi. Begitu udah baca ayat ini. Nah itu menjelaskan bahwa tradisi itu pada masa Arab itu emang udah terjadi, dan itu bukan hanya tren pada masa Arab, tren hampir seluruh dunia itu begitu ya. Termasuk di negara kita pun begitu pada masa-masa itu ya. Tapi kita lebih banyak lagi ya, orang dukun beranak, dukun semua. Sadar kan? Sadar. Kalah tuh. Pakai putih dah. Tuh, saya tanya tuh, siapa orang yang bisa menyadarkan ini pertanyaan hebat itu. Siapa orang yang bisa menyadarkan orang hebat? Bukan dia orang yang bisa menghebatkan itu. Ini banyak pengorbanan yang dikeluarkan untuk menjadi seperti ini. Luar biasa. Siapa ya orang itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Hebat orang. Hidayah macam apa hidayah dia bisa seperti itu? Karena nggak gampang. Dunia pasti makanya dia tapi bisa. Dan banyak yang dikorbankan, banyak nggak ada penghasil, artinya itu menghasilkan, seperti menghasilkan. Nah setelah ditinggal itu nggak ada penghasilan kita. Itu siapa orang yang bisa sampai menyadarkan semua itu? Luar biasa. Apakah ilmu atau apa malah besar. Ya, jadi ya alhamdulillah janganlah ya harapan itu kalau saya itu salah menanyakan sesuatu. Apa? Ini baru nanya ya. Apa maksud nah lam tuqbal sholatul arba'in. Ini bagaimana maksud tidak terima sholatnya? Apa? Selama 40 hari itu, apakah dia berarti nggak sholat? Ini yang pertanyaan tuh. Yang tidak diterima maksudnya adalah dia tidak berpahala, tapi kewajiban.
dia nggak dianggap meninggalkan sholat. Jadi istilahnya ibarat orang kerja nggak digaji. Ya orang kerja mau nyambung aja. Ya. Tapi kan kalau dia meninggalkan pasti dihukum kan? Dia nggak kena hukuman, tapi kena udah melaksanakan kerjaannya. Tapi dia nggak dibayar, itu baru kita ini. Jadi 40 hari dilakukan sholat itu nggak, 40 hari sholat itu berapa sholat? Ya kalian belum kan 200. Itu 200 itu kerjaan dia nggak dibayar, bahas kasar begitulah. Tapi dia nggak dianggap orang yang meninggalkan sholat, tidak. Ini enggak. Kenapa? Karena dia mengerjakan. Tapi masalahnya kerjaan itu nggak ada bukan sia-sia juga. Dia tidak memperoleh apa-apa gitu saja. Kenapa? Tadi ada penyebabnya. Kalau kita potong gaji atau apa ya gitu kan, ya ada nggak potong gaji? Ada. Pertanyaan ini maksudnya ini yang tidak berdasarkan dengan apa tuntunan baik Al-Quran ataupun hadis. Apa aja? Ya maksudnya ini pertanyaannya ini gitu kan sekarang ada orang pintar. Iya. Gitu kan. Tapi kalau itu kan berarti berspekulasi dengan imajinasi. Iya. Aja, Sesuatu gitu. kan sesuatu yang gaib lah, sesuatu yang tidak mungkin. Seandainya gitu Ustaz, maaf itu untuk sekarang ini kan mungkin banyak kita melabel seperti Islam gitu. Ternyata dia menggunakan sebuah dalil dan ternyata dia selewengkan gitu. Itu gimana? Sama aja. Enggak, tapi kan nggak apa dan fisiknya dia berpakaian seperti seorang ustaz. Iya, penampilan fisik mungkin kan macam-macam gitu kan. Itu kan penampilan fisik gitu. Tapi ya kayak ya na'udzubillah lah gitu. Kayak penampilan ulama tapi akhlaknya kan banyak gitu. Hanya semua ini saja gitu. Apa ya, bukan menipu sih, memang fashion aja gitu kan. Sama. Jadi artinya sekarang itu jangan digambarkan apa sih yang ada yang ininya yang masih muda tuh yang ininya penampilan trendy itu kan kayaknya jangkis gitu ya, tapi dia ini tuh paranormal kepala. Jadi bayangan kita jangan kayak orang apa maaf ya gitu misalnya serem gitu kayaknya lampir gitu. Dia termasuk orang berpakaian ulama juga. Jadi kecuali tadi bahwa dia menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu ya, gitu. Mungkin ada sebagian. Makanya istri juga pernah mengatakan kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu mengetahui sesuatu yang terjadi besok, pastikan itu bohong. Itu istri mengatakan kalau ada orang mengatakan Rasulullah itu mengetahui apa yang akan terjadi besok, pastikan orang itu bohong. Karena Rasul pun nggak tahu gitu, kecuali diberitahu gitu. Kecuali diberitahu. Lain sumbernya. Iya. Nabi itu diberitahu seperti misalnya kekalahan bangsa Romawi kan. Romawi itu awalnya menang, kemudian awalnya kalah, kemudian nanti Romawi akan menang. Itu kan memprediksi, itu bukan Al-Quran yang kasih tahu. Wahyu yang aja tahu. Berarti permasalahan melalui wahyu. Iya. Nah itu kan level Nabi. Nah, bagaimana dengan manusia? Mungkin manusia juga ada yang Allah kasih turun isyarat-isyarat yang dia bisa baca isyarat, dikasih isyarat, baca ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beri sesuatu. Mungkin saja bisa seperti itu. Tapi orang yang seperti itu biasanya ada orang-orang yang tawadu justru malah tidak mempublikasikan gitu. Iya, masa nggak ada yang tuh mungkin dia juga nggak mau ngasih tahu misalnya enggak gitu. Mungkin dia juga malah takut gitu. Atau benar apa malah takut, tapi kan yang akan bukan itu malah mempromosikan, mempublikasikan. Kalau penampilan sih yang nggak jadi ukuran, apa? Oh iya. Tapi ya tadi, memang siapa yang bisa? Karena ya kayak gitu kan nggak perlu tanya. Dia tidak makan, tinggal kita kalau kita ketaruh. Iya. Kan kalau sih kan bertanya gitu, itu nggak bertanya kan dia hanya. Iya mau. Iya. Nah, itu berarti dengan kita mau percaya nggak percaya kan? Kayak orang baca itu kan. Apa namanya? Sampai lah situ. Iya kan? Nah, kenapa ya sekarang asmara lagi seret gitu kan?
cocoknya di air. Gimana dengan keuangan, hati-hati gitu kan. Dulu tuh demen saya baca gitu. Nah, maksudnya gitu masuk ke hadis itu. Masuk. Selama kita mempercayai itu, Selama hukum itu berarti. iya, selama itu mempengaruhi akan yang kita kerjakan. Oh, siap. Nah gitu loh. Itu loh. Kalau misalnya kita baca sudah dia kita nggak pengaruh sama itu. Misalnya dia mau katakan rezeki seret lah, ya sedekah aja gitu kan. Kopai. Apa gitu kan? Iya. Wah, awas pantangan, awas hati-hati ya, nggak boleh ini ya gitu kan. Nah, selama kita mempengaruhi, jadi apa sih yang standarnya terpengaruh? Nih, boleh nggak pakai cincin ini? Boleh. Tapi pas dia berangkat, aduh, ingin ketinggalan. Kenapa? Oh, bahaya kalau dia manusia. Kan? Nah, pas ingin ketinggalan, kecelakaan dia. Wah, pantesan. Nah, itu berarti berpengaruh. Ada unsur syirik. Iya, itu jadi sama. Orang yang seperti tadi itu kalau dia nggak berpengaruh dia baca nih. Waduh, bisa jadi nih kita. Kenapa? Rezeki lagi seret nih bulan ini. Mau sedekah enggak? Nah, enggak gitu. Nah, berarti kan dia sama ini. Tapi kalau dia dibaca, kamu sedekah aja lah. Nah gitu. Nah, maka dia melakukan suatu tindakan yang sangat hati-hati di situ gara-gara bukan artinya mengantisipasi gara-gara informasi itu. Nah, itulah ya ada pengaruhnya. Kalau motivator itu memotivasi kita untuk itu membangkitkan nggak lain lah, itu bukan memprediksi masa depan, bukan. Motivator kan yang itu kan, yang apa memotivasi kita supaya itu kan ya Ustaz juga bisa motivasi macam itu, bayaran aja kecil gitu kan. Ya kan motivator bayar udah, kalau udah motivator bayarnya gede kan puluhan juta, Ustaz kan cuma puluhan ribu gitu. Tapi Halo sahabat. kayak dulu ada teman salah psikolog teman duduk tanya gini cek 800.000 hampir bukan tuh kira-kira itu kan jam ya, jam menit gitu. Udah selesai gitu kan, duduk gitu kan, gini curhat gitu. Ada efek apa sudah katanya bapak harus gini gitu. Ibu juga tahu kalau gitu mah gitu. Dan terus ada cara gini deh, enaknya ini aja ke bungkus curhat aja. Kan gitu. Ya iya kata Madinah kalau saya juga ngomong ini doain. Tenang ya Allah gitu. Nasihatin itu kan. Ke psikolog udah mahal banget kan. Kalau psikolog bapak itu ibu juga tahu lagi begitu ngadu. Terus habis itu ya enggak ada efek apa-apa. Malah dikasih inian apa? Obat kayak obat penenang itu. Emang senjatanya kemana? Obat penenang. Itu apa bawaannya ini gitu ya mah obat gitu lah kata kurang iya jadi artinya kan tadi itu ininya nggak kena pas ke kiai udah tuh ngomong gitu gini udah dibacain Quran terus nggak tenang gitu maksudnya kenapa jadi begini kenapa jadi mas dia merasa ada sesuatu yang ini dia dan itu berkaitan dengan orang lain kata ngapain lu pikirin tuh dia kan ya, kenapa lu anggap dia itu bukti kagak apa udah urus memang urus sendiri, nah gitu. Jadi masih ada efek macam begitu. Itu tadi berefek gitu. Kalau itu sugesti itu namanya, sugesti. Termasuk dia minum air dari kiai itu bukan karena airnya, karena dari kiainya itu baca apa tahu kan pakai apa? Karena air ya enggak mesti kalau karena air. Itu benar, itu dikasih amalan macam itu, bacain. Baik loh. Itu amalan sama. Udah baik. Karena bukan karena airnya. Kan sugesti dia. Udah gitu. Amalan sepanjang. Pas dia nunggu penjian airnya cepet banget. Ya, kita dari panjang sampai lama, sampai berapa menit baru kita dapat. Baru akhir. Baca doang mengharap pada Allah supaya menyembuhkan orang minum air itu. Bismillah ya Allah. Kata guru yang penting mabut yang doa, walisinya doa.
ngapain? Terserah cuma ya sembuhkan orang yang penyakit ini zahir dan batin, udah selesai. Udah, emang air kagak, air biasa. Cuman dia berdoa, ya Allah sembuhkan orang yang minum air ini bulan bin bulan gitu doang, baca Fatihah. Ya, saya ngerjainnya Fatihah tujuh iya baru. Nah itu ya jadi apa konsekuensi dari yang tadi itu ya tadi apa ada pengaruh itu yang gini. Kalau nggak pengaruh ya nggak sama kayak hiasan-hiasan apa tuh kita di rumah ya ada macam-macam. Kalau dia nggak mau pengaruh kita bisa sebagai hiasan saja gitu susah. Tapi kalau dianggap itu punya efek, oh itu yang jadi masalah. Sama jadi kalaupun sama boleh nggak kita ngomong apa nanya pada orang dukun, bah alamatnya Jan di mana? Ya alamat Gasono boleh. Nggak dukun kalau nggak tahu dia nggak tahu kan alamatnya Jan di mana Gasono gitu. Dia itu boleh atau nanya nomor telepon dia nggak apa-apa. Jadi nggak selamanya nanya itu nggak boleh gitu sama Arab. Nanya sesuatu yang memang tidak bisa diketahui oleh manusia. Dan itu diyakini. Apalagi entah nasib saya bagaimana, siapa yang tahu nasib. Dulu kan itu kalau dia menjadi itu ada dua hal, kahin sama undian. Dua, kahin sama undian. Undian itu juga bentuknya banyak, ada yang bentuk anak panah ya, yang kocok ya, itu. Tapi ini masalahnya, dia ada dua hal. Pertama undiannya, yang kedua itu di hadapan berhala. Jadi ini apa namanya? Ini itu ada di depan berhala. Jadi dia merasa ini nih yang ngeluarin berhalanya di kocok-kocok. Misalnya pergi sama nggak pergi, kocok-kocok nggak pergi ya, tapi nggak pergi. Yang kedua tatoyur namanya, itu dengan burung, lepas burung kemana nih? Kalau ke kanan, nah berarti dia dapat kebaikan. Kalau ke kiri, nah berarti dapat keburukan. Kalau dia lempeng aja ya dikit-dikit dulu dah. Itu biasa gitu. Tapi ini berbeda dengan itu kancing. Habis ini habis itu namanya ada jawaban. Kenapa tuh? Habis ini apa mungkin dia sempat ya A, B, C, D. Apa jawabannya nggak tahu kan udah namanya A, B, C. Pernah teman-teman ini nanya jawabannya apa? Tahu dari mana? Nebak aja. Ya kalau nebak nih gua nebak sendiri gitu kan ngapain nanya dia boleh nebak ya nebak. Jadi kadang-kadang gitu kan dia nggak beda nih. Nanya benar ya temen itu nebak gitu bukan yang beneran. Nebak. Tapi dia lebih percaya tebakan temen kenapa dia nggak nebak sendiri? Kalau 4 orang itu nggak tahu semua satu-satu pasti ada yang benar kan? Nggak tahu 4 orang nih, nggak tahu A, faktor G, yang itu A, itu B, itu C, itu D, itu satu-satu semuanya pasti satu ada yang benar. Yang benar yang salah tuh masih salah satu jawaban. Tapi kalau yang satu apa boleh nebak, semua itu A semua, salah semua. Kalau itu nggak masuk kategori itu ya. Jadi itu dia kategori. Maksudnya orang ini juga arrofan itu orang yang memang sudah diponis, ya udah dihukum kan sebagai apa namanya sudah dihukumkan apa namanya diakui ya, sebagai dukun gitu kan. Yang kedua informasi yang dia tanyakan terkait dengan sesuatu yang tidak diketahui tentang masa depan, nasib apa segala macam. Tapi apa ya? Udah gitu ya. Tapi benar kenyataannya ada juga bisa jadi kalau dia punya. Tapi ada yang ahli nujum misalnya. Ahli nujum ada yang ahli nujum ada yang perbedaan ya, ahli nujum perbintangan dengan ahli nujum yang mufalak itu ahli nujum juga. Yang ahli nujum yang tidak diperbolehkan itu dia memang ini apa perbintangan tapi berkaitan dengan apa nasib gitu. Jadi buat isyarat kayak misalnya kalau orang nelayan kan dengan perbintangan juga kan. Nah ini akan ada angin gitu. Itu ahli nujum, ahli perbintangan tapi bukan nujum tukang ramal gitu. Ah ini akan ini bakal ada masuk musim hujan gitu kan itu kan bisa membaca itu. Itu kan fenomena alam yang dia bisa baca. Yang di ahli nujum yang dilarang itu adalah dia jadi perbintangan yang dia lihat itu berkaitan dengan bisa nasib apa segala macam. Nah
sampai kan